Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Hairul Fahmi, NIM 61931210007 dari kelas PKUC 2019. Izinkan saya menyampaikan presentasi saya dalam mata kuliah Fisiologi Olahraga dalam rangka ujian akhir semester yang berjudul Perubahan Fisiologi Tubuh Ketika Olahraga, Kardiovaskular, Respirasi, dan Metabolisme Tubuh. Selanjutnya, sebelum kita ke materi 3 tersebut, alangkah baiknya kita lebih mengetahui terlebih dahulu apa itu fisiologi olahraga. Fisiologi olahraga merupakan cabang ilmu fisiologi yang mempelajari perubahan fisiologis di tubuh pada saat seseorang berolahraga. Dengan mengetahui perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya, seseorang dapat merancang suatu program olahraga untuk mendapatkan perubahan optimal sesuai dengan apa yang diharapkannya. Fisiologi olahraga terbagi menjadi 3. 1. Perubahan pada sistem respirasi. 2. Perubahan pada sistem kardiovaskular. 3. Perubahan pada sistem metabolisme. Dalam fisiologi ini pelajari bukan bagian-bagian ataupun struktur tubuh makhluk hidup, tetapi fungsi dan cara kerja organ pada tubuh makhluk hidup sebagai secara keseluruhan fisiologi. Dapat kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari fungsi dan cara kerja organ tubuh serta perubahan-perubahan yang terjadi akibat pengaruh dari dalam maupun luar tubuh. Perubahan pada sistem respirasi. Latihan fisik akan mempengaruhi konsumsi oksigen dan produksi karbon dioksida. Kadar oksigen terlalu jumlah yang besar akan terdifusi dari alveoli ke dalam darah vena, kembali ke paru-paru sebaliknya. Perubahan pada sistem respirasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ventilasi maksimal. Yang kedua, kenaikan efisiensi ventilasi. Yang ketiga, beberapa volume paru-paru pada organ yang terlatih pada waktu istirahat lebih besar, kecuali volume tidal. Dan keempat, betel mempunyai kapasitas difusi yang lebih besar. Next. Perubahan pada sistem kardiovaskular. Fisiologi olahraga merupakan cabang fisiologi yang mempelajari perubahan fisiologis di dalam tubuh kita. Pada saat seseorang berolahraga, dengan mengetahui perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya, seseorang dapat merancang suatu program olahraga untuk mendapatkan perubahan optimal sesuai apa yang diharapkannya. Jadi, dalam perubahan ini, seseorang itu lebih mengetahui di dalam dirinya. Aku kelebihannya di sini, aku kekurangannya di sini. Aku lemah dalam akan hal ini, aku kuat dalam akan hal ini. Jadi dalam perubahan sistem kardiovaskular ini, kita dapat merancang program latihan kita supaya apa yang harus kita capai ke depan. Apakah kita ingin menjadi seorang atlet? Apakah kita hanya sekedar untuk berolahraga? Di sini kita dapat merancangnya. Selanjutnya, perubahan sistem kardiovaskular. Memahami dasar anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular, seseorang dapat melihat secara khusus bagaimana sistem ini merespon terhadap peningkatan tuntunan tubuh sewaktu berlatih. Selama latihan, permintaan oksigen otoaktif meningkat. Oke, yang ketiga ada perubahan pada sistem metabolisme. Sumber langsung untuk kontras otot diisi kembali oleh proses fosforisasi oksidasi dan membutuhkan O2. Ketika kebutuhan energi melebihi batas metabolisme anaerobik akan suplemen sistem Panasonic energi selama latihan. Jadi kesimpulan dalam persentase ini adalah semakin banyak aktivitas olahraga yang dilakukan, maka akan menyebabkan dan meningkatkan kebutuhan oksigen. Akibatnya, lebih banyak karbon oksigen memasuki darah, meningkatkan kadar karbon dioksida dan ion hidron dalam darah. Hal ini akan dirasakan oleh komerspesies yang sebaiknya merangsang pusat inspirasi kita. Saya kira itu. Saya Hairul Fahmi mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.